Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan Toga dari Pantiarso Racing. Gue lagi ada kerjaan buat custom Okanasnya X-Max. Jadi sebelum kita machining di mesin CNC, ini nanti akan dilas dulu. Gue akan tunjukin prosesnya apa aja dari awal sampai nanti sudah siap untuk di machining. Oke, ini kita kasih lihat. Pertama kali itu adalah ini permukaannya digerinda dulu ya, grinding dulu seperti ini. Tujuannya itu pertama waktu kita ngelas ini bersih permukaannya, nggak berpori dan nempel kuat. Jadi kedua materialnya menyatu. Nanti dilas tuh dari mulai sini setengah bagian sampai sini setengah bagian, supaya benar-benar itu dagingnya yang nanti kita las itu cukup ya. Terus nanti benar-benar kuat menempel, nggak ada keropos, dan cara seperti ini sudah terbukti di puluhan motor, ratusan motor ya, tidak pernah ada masalah. Dan materialnya kita menggunakan Stilite. Oke, gue mau kasih lihat ini materialnya yang nanti mau kita pakai. Mereknya Stilite, materialnya Stilite dari Del Oro. Ini Stilite alloy 12 cobalt base. Jadi ini untuk benzo untuk benzo blade. Jadi untuk menyambung mata gergaji ya. Jadi kalau gergaji yang benzo itu selendang itu dia disambung. Nah, bentuknya itu seperti ini. Material ini sangat kuat untuk gesekan dan menahan impact, juga sangat bagus. Jadi ini yang mau kita aplikasi. Bentar lagi kita tunjukin cara ngelasnya pakai argon atau thick weld. Check it out. Oke, ini lagi dilas. Ini prosesnya gini. Ini menggunakan ampere 50. Ini kita lagi layer 1. Nah, kalau udah seperti tadi diratakan, kalau ini geser. Sekarang kita step keduanya di samping, jadi nanti bentuknya agak mengotak. Ini layer 1 dulu, lapisan 1 nih. Ini dari tadi yang bagian loop udah, sekarang kan samping-sampingnya. Kalau untuk sampingnya ini ampere dia harus butuh lebih tinggi. Kalau kita lagi proses preheat, pemanasan awal, itu gue biasanya pakai 60 sampai 50 ampere lah ya, 50 sampai 60 ampere. Kalau sudah panas seperti ini, kita turun ke 45 untuk di bagian samping. Nanti ini layer 1 ya. Nanti untuk loopnya kita turun ke 40, karena di bagian loop itu lebih gampang lumer. Nanti gua tunjukin buat masukin kawatnya ini di bagian mana waktu lagi proses ngelas, untuk mencegah keropos ke bolong. Jadi nggak langsung main hajar cepet aja ya, harus perlahan.
masukin rootnya ini, bahan tambahnya ini, fillernya ini kanan kiri sambil maju. Nah, ini bagian loop nggak gua kurangin ampere, lumer banget. Jadi gua agak cepet dikit prosesnya. Apa kalau bisa ngatasinnya. Jadi kalau buat yang baru belajar, baik kurangin dulu ampere. Udah pindah lagi ke sampingnya lagi. Bagian RAM, namanya bagian RAM ya, yang samping RAM, atas loop, bawahnya base circle. Ini udah minta dikurangin ampere nih, lumernya udah cepet, kerjanya udah agak cepet nih. Biasanya kalau cepet-cepet gini ntar kurang rapi aja, tapi nggak masalah sih kalau mau di grinding. Dan kalau nggak token as, jangan langsung dihajar semua. Nanti bengkok. Habis ini kita istirahat dulu sebentar, turunin dulu suhunya. Nah, ini loop yang sebelahnya RAM-nya belum nih. Oke guys, ini mungkin agak bingung ya, kenapa harus tungstennya ditabrakin dulu di noken asnya, karena gua pakai mesinnya ini yang model lift dicolek. Jadi colek dulu buat ngaktifin, buat ngidupin. Karena ini mesin las gua adalah mesin rakitan, mesin las listrik Arkwell yang juga bisa buat argon. Karena yang khusus argon gua dia 3 pas, di workshop yang ini listriknya hanya 1 pas. Itu yang penting adalah fungsinya, kalau tahu cara pemakaiannya, dan nggak ada beda. Khusus untuk pas argon, kalau udah di ujung seperti ini, jangan diangkat apinya sambil si fillernya diangkat duluan. Nanti dia kayak gini nih. Usahakan waktu kita mau ngangkat, sudah setengah ngangkat ini baru diangkat. Jadinya dia nggak lumer. Nah, ini baru 1 layer. Ya, habis ini kita jalan layer kedua, ini kita dinginin dulu.
Nah, ini ilustrasinya. Lanjut dari yang tadi, kita praktek langsung las. Terus sekarang ini ilustrasinya biar teman-teman punya gambaran gimana sih prosesnya waktu ngelas gitu kan. Jadi waktu kita kasih root atau fillernya itu gimana yang bagus biar nggak keropos, karena kebanyakan rata-rata ya itu nanti kendalanya itu keropos. Waktu kita udah grinding itu keropos. Saya pun pernah mengalami itu. Jadi dasarnya dulu las noken as itu yang kita gunakan itu root atau filler atau bahan tambahnya itu biasanya ini. Ada Steelite. Ini brandnya ya. Steelite dari Deloro, ada Bisilit. Terus ada boring OM dari motor atau mobil, ini kan umum juga dipakai. Nah, ini juga umum dipakai. Ini jarang karena ini mahal. Tapi ini dua ini karakternya sama, bahan dasarnya kobalt gitu. Biasa digunakan untuk menyambung mata benso. Tuh. Nah, ampere kerjanya dengan mesin las DC 40 sampai 70 ampere. Ini pertama, baiknya itu ada preheating atau pemanasan awal. Jadi si noken asnya dipanasin dulu. Bisa pakai kompor atau pakai blender las dan sebagainya. Itu bisa langsung main ampere kecil. Tapi kalau tidak mau repot seperti itu, jadi sebenarnya di preheating itu bagus banget karena supaya nggak ada crack. Kalau kita langsung ngelas, biasanya itu terpisah. Biasanya yang sering terjadi di noken asnya Satria FU itu kalau kita ngelas di sini nih ada crack nih biasanya, truk gitu. Kalau udah dingin, cuma itu bisa kita atasi dengan cara seperti yang gua kerja tadi dari lobnya dulu. Ya, dari lobnya dulu, ampernya 70 supaya ini kan permukaannya tebal nih ya, lob kan tebal. Kita las, ini kan panasnya langsung turun, merata. Nah, cuma di bagian loop ini, kalau kita langsung pakai ampere besar itu, kadang-kadang lumer. Kalau yang nggak biasa, biasanya tumpukan lasnya itu ambruk, miring ya, miring. Nah, gitu. Nanti kita bikin dulu, awalnya itu kita bikin dulu di sini, ya kita tumpuk dulu di sini, tuh, berhenti. Anggap aja kita kerja itu membaginya seperti ini. Betul. Jadi kita tumbuk, berhenti di sini. Trep. Nah, udah nih, layer 1. Ya. Layer atau lapisan. Ini penting. Jangan berpikir mau langsung tinggi. Gak bisa, dalam pengelasan itu butuh layering. Supaya kita memudahkan kontrol. Kalau kita lagi ngelas, kita harus perhatikan ada nggak sih indikasi nanti gejala keropos itu muncul kalau kita lagi grinding. Kita harus paham, jadi kita kerja harus tipis dulu. Sebelumnya kan memang tadi udah dicontohkan di gerinda dulu ya. Itu juga penting untuk membuang kotoran-kotoran dari bahannya. Oke, lapisan 1 udah selesai. Kita turunkan ampere kerjanya. Dari 70 biasanya turun ke 50. Kerja sampingnya, kerja di sampingnya. Nah, ini ada tiga bagian. Baru kata ini satu ya, bagian satu. Ini lob. Ini ram kan biasanya nyebutnya ram 1. Tapi kerja itu harus sampai segini 3/4. Gak boleh ibarat kata tengah cuma setengah seperti ini, gak bisa. Nanti di sininya terjadi cekungan. Kalian kerjanya gitu. Jadi di sini dimakan, dilas ya. Oh iya, tadi kan udah digerinda, dimakan, terus kita las. Setelah ini selesai, kalau saya biasanya pindah ke lob sebelahnya. Ini sesi saya nih, gitu. Oke, terus kita kerja di lob sebelah, sama prosesnya. Lob dulu, terus ram 1. Udah, pindah nih, kita pindah ke lob yang tadi kita tinggalkan. Kan ram 2-nya dia belum ya. Udah semua, ram 2
Jadi ini layer 1, loop sebelahnya juga sama, RAM 2-nya kita kerjain. Setelah itu istirahat dulu sejenak supaya ini panasnya semua rata dulu. Ya nggak hanya panas di sini, gitu. Lalu berikutnya layer kedua, gua biasanya sih cukup 2 layer ya. Layer kedua kita kerjain, terus dari loopnya, tapi dilebihin ke sini, gitu. Lebihin ke sini, nanti dia akan lumernya begitu tuh. Lebihin. Itu aja, anggap aja bulat-bulat ya. Nah. Udah, jadi loopnya turunin ampernya supaya apa? Karena ini habis garap loop nih biasanya panas banget sini. Turunin ampernya, turunin dikit, terus kita kerjain di sini agak banyak. Baru ini nanti kita kerja nggak usah sampai 3/4 segini, kita cukup setengahnya. Jadi dah gini. Nanti hasilnya itu dia hampir membuat seperti kotak. Tuh. Stepnya sama, seperti layer 1, stepnya sama, dikerjakan semua. Ya, jadi disimak tadi layer 1 gimana, perlakuan di layer 2 juga sama. Tapi di layer 2 kita membentuk seperti kotak, jadi di bagian sininya kita banyakin. Tuh. Ini memudahkan waktu mau mengcopy camshaftnya kan. Kita biasa pakai mesin CNC atau kita pakai mesin copy cam, itu pasti cari tengahnya, senternya dulu. Senternya ini. Kalau udah ketemu senternya enak. Kenapa? Supaya nanti waktu kita grinding, lapisan las-lasannya ini tetap ada, nggak habis. Ada kan kalau misalkan nggak tahu senternya di mana, yang sini tebal, sininya habis. Biasanya kalau udah kena panas, ini bagian lemah ini. Nanti dipakainya aus, kena friksi. Tuh. Paham ya? Di sini. Kita sama-sama belajar. Nah, ini penjelasan tentang yang biasa gua aplikasi di sini. Kedua, ini adalah gimana sih caranya supaya nggak keropos. Selain tadi di gerinda, kita cara kerjanya gini. Anggap aja misalkan kerjanya dari bagian loop ke bawah gitu ya, arah ke sana. Karena kan bagian loop itu kalau kita lagi kerja, dia gampang lumer, gampang panas karena dia jauh dari as. Jadi panas di sini lebih tinggi. Nah, kita kerja berangkat dari sini supaya di sini masih dingin, lalu kita arahnya ke bawah. Kerjanya itu gini, kita tambah di sini. Pakai merah aja nih biar gampang. Kita tambah di sini. Kerja di sini ya. Rod atau filler kita kasih di sini. Thread. Nanti tungstennya itu kita arahin ke sini. Thread. Ntar otomatis dia akan begini bentuknya. Kita tambahin di sini. Tambahin, kasih filler. Thread, makan. Terus tungstennya arahin, geser. Thread. Nanti dia akan jadi begini. Nah, terus kerja lagi, maju. Tungstennya geser ke sana. Nanti dia akan begini. Kasih lagi tungsten di sini. Panasin, perutnya masuk. Ya kan? Terus. Nanti dia akan terus membentuk nih. Nah, sini kasih, sana, sini kasih, sana. Terus nanti ujung-ujungnya bentuknya itu akan gini. Ya kan? Jadinya gitu. Tapi nggak boleh cepet-cepet nih. Nggak boleh cepet-cepet kerjanya. Takut ada bubble di tengah-tengah sini nih. Biasanya. Jadi waktu kita kerja tuh, nah di pertemuan ini liatin, nggak boleh ada bubble. Lumerin dulu, nanti dia ketutup. Juga dan seterusnya. Nah, prosesnya gitu. Terus kalau misalkan nanti layer kedua harus diperhatikan, dia nggak boleh ibarat kata kalau kita gambarkan itu dia nggak boleh bentuknya begini. Ya, di sini nih. Jadi nggak boleh nih nanti hasilnya seperti ini nih. Jadi kalau di grinding permukaan sini kecil. Layer kedua itu bekerjanya dari samping. Karena layer 1 pasti seperti ini nanti bentuknya.
kita dari samping gini, sini. Tapi nanti dia akan meluber lebih banyak sih. Dia akan gini nih jadinya nih. Contoh di sebelah sini ya pengaplikasiannya. Misalkan layar satunya biru nih, layar satu. Nah, kita kerja dari sini sampingnya nih. Terus ini juga cerut. Terus jalan nih. Cerut dari sampingnya. Terus ke sana. Jadi lebih ke samping-samping. Lebih ke samping-samping, tapi jangan ke samping banget. Kalau sisa segini sih nggak ada masalah. Gitu. Tapak si pelatuk masih dapat. Kita kan juga harus paham kerjanya si noken as nanti. Oke, lu tadi udah lihat kan proses ngelas gitu. Dari mulai kita gerinda dulu nokennya, terus ada tadi penjelasan tentang preheating. Nah, jadi itu semua adalah proses pengelasan noken as yang biasa gue lakukan dengan materialnya tadi udah dijelaskan juga, steel line dari Deloro. Dan semoga semua informasi yang gue berikan ini lu pada yang suka ngelas noken, kopi noken, custom noken bermanfaat lah ya. Bisa diikutin ya, kalau sepaham bisa diikutin, bisa ditiru, silakan. Dan mungkin yang baru belajar masalah ngelas noken as, semoga memudahkan gitu. Kata lagi ya, udah nyimak, jangan lupa share dulu. Terus hari pertama share, baru kalian kalau setuju bisa subscribe, supaya gue semangat juga dong tentunya, ya kan. Thank you. Jangan lupa kita nanti diskusi di kolom komentar seperti biasa. Sebisa mungkin gue akan jawab apa yang kalian pertanyakan pas gue lagi nggak sibuk. Thank you ya. Assalamualaikum.